Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya juala di malam hari ini kembali kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka kita sama-sama bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap malam Rabu. Salawat serta salam semoga pula senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, dan semoga kita pun termasuk golongan orang-orang yang mencintai beliau dan dicintai beliau dan akan sama-sama beliau nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita akan menyambung pelajaran kita, yaitu tentang sifat-sifat Allah yang wajib, yaitu sifat yang ketujuh, al-qudrat. Ketujuh, qudrat artinya kuasa, lawannya ajaz atau ajzun artinya lemah. Wajib Allah Ta'ala kuasa, mustahil lemah. Adapun qudratullah Ta'ala itu yaitu sifat yang wujudiyah, sifat yang bisa kita lihat, yakni yang sah dipandang dengan mata. Kalau kita melihatnya oleh kita, ya kan, sifat qudrat Allah ini. Apabila dibukakan hijab, ya kan, kita akan melihat. Lagi yang qadim, lagi berdiri dengan zatnya, yakni sabit dengan zatnya. Namun kada dibukakan, ya kan, biar di hadapan mata kada melihat, ya kan, karena kita kada dibukakan hijab tadi. Yang terhasillah dengan dia qudrat oleh mengadakan Allah Ta'ala akan tiap-tiap mungkin dan meniadakan mungkin atas mufaqat dengan iradatnya dan kehendaknya tadi. Adapun arti mungkin yaitu yang harus ada dan harus tiada. Adakah tidak ada sama, kita ya kan? Ada kan ada sama, itu yang mungkin artinya. Yakni yang dapat berubah-ubah. Maka apa jua mungkin daripada jirim atau jisim atau arad, mengadakannya atau meniadakannya itu tiada lain melainkan Allah Ta'ala dengan qudrat iradatnya. Jirim itu kita benda, ya, jisim itu badan kita atau arad sifat-sifat kita. Yang mengadakan itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan qudrat iradatnya. Dan apa jua barang yang ada baginya sebab, seperti perbuatan ikhtiariyah, usaha daripada segala gerak dan diam dan lain-lain, ketika didapat sebab, ya kan? Dan seperti hangus ketika tersentuh api, itu sebabnya, ya kan? Sebabnya karena tersentuh api lalu hangus, itu sebab akibat. Dan kenyang ketika makan dan lain-lainnya, itu sebab akibat. Dan barang yang tiada baginya sebab, bisa juga ada sebab, ya, seperti langit, bumi,
dan lain-lainnya, termasuk di sana matahari, bulan, bintang, ya kan, segala macam. Itu ada sebab, ya. Maka tiadalah adanya menjadikan yang demikian itu melainkan Allah dengan kudrat iradatnya, ya kan, yang menjadikan langit pada setihangan, yang menjadikan bumi, ya kan, bundar bulat kan, ya kalau bulat kalau menurut Al-Quran segi empat ya, yang menurut Al-Quran ya kalau segi empat. Dan janganlah teriktikad kudrat yang memberi bekas. Janganlah teriktikadkan kudrat yang memberi bekas. Karena kalau mengiktikadkan kudrat yang memberi bekas dengan sendirinya, maka yaitu kafir mujasidin. Karena adalah mensyarikatkan. Seperti juga kafir orang yang mengiktikadkan akan bahwasanya api itu yang menghanguskan. Hanya itikad kita itu yang memberi bekas ialah Allah Ta'ala dengan kudratnya. Jadi tetap itikad kita yang memberi bekas itu adalah kudrat Allah Ta'ala dengan kudratnya. Yang coba kita lihat Nabi Ibrahim kemarin dilempar Raja Namrus ke kobaran api, tapi ternyata tak hangus, ya kan, tak kepanasan Nabi Ibrahim. Artinya tetap di dalam api itu sidin merasa sejuk dingin. Nah, artinya api itu kada memberi bekas. Seperti pulang pisau tidak memberi bekas, ya kan, seperti Nabi Ismail ketika disayat dipotong oleh Nabi Ibrahim, kada mempan. Nah, itu artinya pisau kada memberi bekas. Adapun dalil wajib Allah Ta'ala bersifat kudrat, mustahil lemah, yaitu baharu alam. Baharu itu kita berubah, kada tetap, ya kan? Kadang musim panas, kadang musim dingin, kadang musim hujan, kadang musim kemarau, kada tetap lalu, ya kan, berubah-ubah. Keterangannya, pikirkanlah bahwasanya itu alam sekaliannya baharu, seperti barang yang sudah nyata keterangannya. Dan tiap-tiap yang baharu itu mesti ada yang menjadikan. Dan tiada pula pada akalnya, akal kada menerima kalau tidak ada yang menjadikan, ya kan? Kada mungkin terjadi sendirinya. Pasti ada yang menciptakan baharunya tadi, berubah-ubahnya tadi. Bagi orang yang menjadikannya daripada bersifat kudrat, pasti akal kada mau menerima, pasti orangnya ini sangat kuasa menjadikan bersifat kudrat, yang mengadakan dan meniadakan dengan kudrat. Dan dalil nakli firman Allah Ta'ala, innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu itu kuasa. Nah, kemudian sifat yang berikutnya adalah yang ke-8, iradat, berkehendak, yakni menentukan mungkin dan pada azal, menentukan yang mungkin ini pada azal. Lawannya karohah, benci, yakni tiada berkehendak. Wajib Allah Ta'ala itu bersifat iradat, mustahil benci. Adapun iradat Allah Ta'ala itu yaitu sifat yang wujudiyah, sifat yang ada, sifat yang bisa kita lihat, ya kan? Bagi yang qadim, bagi yang sabit dengan zatnya Allah Ta'ala, yang terhasillah dengan dia iradat. Oleh menentukan Allah Ta'ala akan mungkin dengan setengah daripada barang yang harus atasnya mungkin. Jadi adalah Allah Ta'ala menentukan mungkin pada azal dengan iradat, dengan setengah barang yang harus atasnya mungkin. Bagaimana pahamnya? Setengah barang yang harus atas mungkin, coba tengok dan paham zat Zaid umpamanya, artinya diri Zaid umpamanya, maka itu mungkin
harus jahit itu tinggi dan harus jahit itu gemuk, rendah, ya kan, tinggi dan rendah, dan harus gemuk dan harus kurus, dan harus mati di negeri Makkah, artinya boleh aja ya kan, dan harus di lainnya, dan lain-lain daripada yang berlawanan. Maka apabila Allah Ta'ala menentukan tinggi, si jahit tadi ditentukan Allah tinggi, tentu tidak rendah. Apabila yang tinggi pasti kada rendah. Dan apabila gemuk ditentukan Allah pasti tiada kurus. Ya kada mau yang sifat perlawanan itu bacampur ya kan. Tinggi rendah kayak apa bacampur? Kada tinggi rendah ya kalau. Nah, kada gemuk kurus. Dan apabila ditentukannya mati di Mekah, tentu tiada di lainnya, karena tiada bisa berhimpun oleh yang berlawanan. Ada nang berlawanan itu kada bisa berkumpul, ya kan? Kada bergerak berdiam, kada bergerak pasti berdiam, kada berdiam pasti bergerak, kada mau berkumpul keduanya. Walhasil zat mungkin itu harus bersifat seperti yang tersebut itu. Itulah maksud setengah barang yang harus atasnya mungkin. Ya, kiaskanlah yang lain. Maka apa saja barang yang jatuh daripada mungkin, adanya, tiadanya, berubahnya, geraknya, diamnya, untungnya, ruginya, dan lain-lain adalah sekaliannya itu sudah barang ditentukan Allah Ta'ala pada azal. Artinya sudah ditentukan Allah pada azal dengan iradatnya atas mufakot, artinya sesuai dengan ilmunya. Adapun dalil wajib Allah Ta'ala bersifat iradat, mustahil karohah, yaitu baharu alam dia ya kan. Karena kalau sekiranya Allah Ta'ala itu tidak bersifat iradat, tentu ia benci. Dan kalau ia benci, tentu ia lemah. Kalau lemah, tentu tiada dapat ini alam. Jadi tiada didapat ini alam. Namun yang lemah kayak pemula alam semesta ini. Maka tiada didapat ini alam. Namunnya lemah tadi ya, yaitu mustahil. Karena nyatalah dipandang adanya alam ini, maka wajiblah ia bersifat iradat. Dan dalil naqli yaitu firman Allah Ta'ala, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Menghendaki Allah dengan kamu akan kemudahan, dan tiada menghendaki ia dengan kamu akan kepayahan. Nah, itu dalil sifat iradat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini dulu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan paham ya, mudah-mudahan paham kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa guru-guru kita, keluarga kita, jenazah tetangga kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita, baik hajat dunia atau hajat akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.